Saya akan melakukan salah satu komen dalam command line yang sangat penting untuk mengecek adanya koneksi atau kecepatan, yaitu ping. Pertama kita buka CMD, ketikkan paling sederhana yaitu ping, misalkan kita masukkan alamat is.its.ac.id, akan muncul ping seperti itu. Kemudian kita lakukan ping kembali dengan fungsi ping nonstop, menambahkan min t. Reply akan terus bertambah dan tidak akan berhenti kecuali request timeout. Meskipun begitu, ping tetap berjalan seperti semula. Untuk menghentikannya, tekan Ctrl C. Kemudian ping. Konfigurasi plan setting ya seperti ini. Kita akan melakukan sebuah langkah untuk melakukan sharing folder. Pertama yang kita lakukan adalah mengubah drive dalam folder. Kita akan buat folder dengan nrp properties, pada tab sharing, klik saja advanced sharing, centang share di folder, kemudian klik OK. Kemudian masuk kepada VirtualBox, buka Windows Explorer, klik Network, pada Fauzan PC ini adalah tempat asli folder yang di host. Pada Fauzan ini adalah folder tadi yang kita buat.
Selanjutnya saya akan melakukan cara untuk sharing printer. Klik Windows Explorer pada komputer host, masuk control panel, pada printer yang sering kita gunakan, kita klik kanan, printer properties. Pada tab sharing, kita centang share this printer. Oke. Kita lihat pada komputer di virtual machine. Tetap menggunakan network. Sudah tersharing dengan baik dan benar. Saya akan menjelaskan beberapa network profile. Yang pertama adalah home network. Kita hendaknya memilih ini jika komputer terdapat di dalam jaringan yang sama dalam satu rumah dan kita mengetahui dan mempercayai masing-masing komputer. Kemudian penggunaan work network adalah jika komputer terdapat di dalam suatu jaringan yang berada di dalam ruang kerja dan kita mempercayai masing-masing komputer. Kemudian public network digunakan bila kita sama sekali tidak mengetahui komputer yang terdapat di dalam semua jaringan. Saya akan memperagakan bagaimana kita melakukan remote assistance pada Windows yang berbeda. Pertama, kita ketikkan pada start menu invite, dan tekan enter. Kemudian pilih invite someone to your PC and help you. Invite someone you trust to help you. Gunakan save this invitation as file. Kemudian pilih di folder mana helper akan bisa mengakses file tersebut. Kita klik save dan kita beralih pada Windows yang lain. Masuk pada aplikasi Windows Remote Assistance. Kita akan melakukan pembantuan menggunakan file invitation yang telah disimpan. Masuk pada network, masuk pada Fauzan,
dan cari folder yang terdapat file invitation. Open, masukkan password 3G85X6L4 4NDP. Oke. Yes, akan muncul tampilan layar. Apa itu remote desktop? Pada sistem operasi Windows 7 terdapat tool atau fasilitas remote desktop connection. Fasilitas ini berguna untuk mengendalikan komputer jarak jauh yang berada pada jaringan yang sama. Remote control dan remote assistant memiliki kesamaan, yaitu dengan menggabungkan layar komputer lain menjadi satu dengan layar kita. Namun perbedaannya, pada remote assistant terdapat dua layar yang ada pada satu monitor. Berbeda dengan remote control, hanya ada satu layar pada satu monitor. Fungsinya pun berbeda. Remote assistant berfungsi untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita untuk membetulkan suatu masalah di dalam Windows. Kemudian remote control memiliki fungsi untuk melakukan kegiatan di dalam Windows tersebut tanpa ada tujuan untuk membantu. Saya akan memeragakan cara menggunakan aplikasi Windows Remote Control. Ketikkan pada start menu remote, pilih remote desktop connection. Muncul tampilan Windows Remote Desktop Connection. Kemudian pada komputer kita cantumkan nama komputer yang akan kita remote. Misalkan pada VirtualBox kita menggunakan nama Fauzan PC sebagai komputer name. Lalu kita masukkan pada kolom komputer Fauzan PC. Kemudian pada username kita bisa melihat pada start menu komputer pada VirtualBox menggunakan username Fauzan, maka kita ketikkan Fauzan, klik connect. Masukkan password Anda, klik yes. Beberapa saat lagi akan muncul tampilan komputer yang kita remote. Komputer yang kita remote keadaan aslinya melakukan log off, namun bisa kita akses menggunakan komputer kita. Cari di start firewall, turn Windows firewall on or off, lalu turn off keduanya. Kemudian masuk advanced setting,
cari remote assistant. Masuk komputer dan masuk pada menu properties, pilih tab kuota, lalu enable show quota settings. Untuk melakukan setting kita perlu untuk mencentang enable quota management, kemudian pilih limit disk space to 100, pilih memori dan warning level 10 MB. Jangan lupa untuk mencentang log event. Oke. Kemudian kita akan mencoba membuat folder user terhidden. Pertama-tama kita harus masuk ke CMD sebagai administrator. Folder user terletak pada drive C user, dan kita lihat user memiliki isi-isi yaitu file dan folder sebagaimana berikut. Kita akan coba untuk menghilangkan isi dari folder users. Kita harus masuk dulu ke dalam folder users. Setelah kita masuk ke dalam folder users, kita ketikkan kode +S adalah untuk membuat file menjadi sangat terhilangkan, dan +H untuk membuat file terhidden. Kemudian fungsi /S dan /D adalah untuk mengaplikasikan
perintah +S+H ke dalam semua folder. Tekan enter. Kita lihat folder user sekarang sudah kosong. Kemudian kita akan coba kembalikan kembali. File dan folder telah kembali.